Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya ingin membuat tutorial untuk routing dinamis jenis RGB dan RIB dengan implementasi DNS servernya. Adapun gambarnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Jiso Packet Tracker. Di sini saya sudah membuat pelabelannya dan juga area-areanya. Jadi di sini untuk RIP area ada IP 10.0/24 untuk PC yang di sini, dan IP ini untuk IP antar router ini. Lalu yang lainnya bisa teman-teman lihat. Oke, langsung saja kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Di sini saya memakai pengkabelan yang otomatis. Pertama sambungkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah tersambung, untuk pengkabelan antar router saya menggunakan yang manual. Di sini saya pilih serial 2/0, dan di sini juga sama. Lalu untuk router satunya lagi kita memakai serial yang 3.0. Di sini pun juga sama. Oke, pengkabelan sudah. Sekarang kita atur IP masing-masing router dan masing-masing PC-nya. Untuk pertama saya ingin mengkonfigurasi router yang ada di RIP area ini. Yang pertama-tama kita setting IP masing-masing komputer. Untuk penyetingannya lewat opsi fast internet 0/0, lalu diklik on, lalu IP address-nya diisi dengan pelabelannya ini. Karena sudah melabelkan nomor 10, makanya kita tulis 10-1 untuk IP routernya. Lalu untuk serial 2 nya kita klik on dan global kita atur 960. Untuk IP address-nya disamakan dengan label yang ini menjadi 20.1. jumlah pasnya ini. Lalu terus jika sudah, kita atur masing-masing IP PC-nya yang ada di RIP area. Karena tadi kita sudah memakai satu ya, sekarang yang PC1 kita memakai belakangnya memakai yang 2, lalu default gateway nya diisi dengan yang ada di router tadi. Oke, lanjut. Tadi berikutnya 3. Nah, ini disamakan dengan yang ada di router tadi. Oke, masing-masing PC telah saya atur IP-nya. Sekarang kita coba ping secara manual, apakah bisa terhubung. Di sini saya mencoba melakukan tes ping dari PC1 ke PC2.
Oke, di sini diterima datanya, berarti intinya semua PC di sini sudah tersambung secara manual, secara lokal. Oke, maka selanjutnya kita coba atur yang ini. Nah, speknya ini dulu biar tidak bingung. Kita pertama-tama atur IP di PC nya ini, karena saya melabelinya menjadi 50, jadi ditulis 50.1, nya biar 255. Lalu untuk serial 3 nya kita klik on dan pilih clock rate 960, lalu IP address-nya diisi dengan 40. Oke, di sini sudah. Lalu kita juga atur IP masing-masing PC sama seperti sebelumnya, disamakan IP-nya. Oke, kita coba tes secara lokal. Di sini saya mencoba tes PC yang kedua, PC1 dari PC1 ke PC2. Oke, di sini terhubung, berarti sudah tersambung secara manual ya, lokal. Jika sudah, kita juga atur yang bagian ini. Untuk fast internet kita atur menjadi 30. Lalu untuk serial 2 dan serial 3.3 kita on kan. Untuk serial 2 strip 0 kita samakan yang di sini ya. Tadi kan titik 1 yang ada di sini. Sekarang yang di sini kita ubah menjadi titik 2. Oke, sama juga untuk serial yang ketiga, kita atur produknya 960, lalu IP address-nya menjadi 40.2. kedua sebenarnya flashnya 255. Oke, di sini sambungannya sudah tersambung kabelnya. Lalu kita juga atur IP address masing-masing PC. Oke, saya sambung. Cara kita coba secara manual. Di sini saya memakai PC2 untuk mengping PC yang pertama, PC1 ini. Kita coba uji ping. Oke, berhasil. Sudah disambung secara lokal. Lalu untuk selanjutnya agar semua PC ini tersambung, kita lakukan router dinamis. Router dinamis di sini memakai router RIP, di sini memakai router GRB, lalu di tengahnya memakai fungsi redistributor untuk menyambungkan kedua router ini agar tersambung. Oke, ikuti saja langkah-langkah saya. Klik CLI lalu
S8. Pertama S8 dahulu sampai tulisannya router config, terus kita tulis router RIP karena di sini kita menggunakan yang RIP. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mendaftarkan network yang ada di area RIP ini. Pertama kita mendaftarkan network PC nya terlebih dahulu, yaitu 192.168.0.0.10.0. Oke, lalu yang kedua kita sambungkan, kita daftarkan network yang ini, yang ke-20. Datanya diganti 20. Oke, enter. Oke, di sini kita sudah mendaftarkan networknya dan juga mendaftarkan routernya menjadi router RIP. Lalu langkah selanjutnya kita juga ubah router yang bagian ini, klik CLI lalu S8, karena kita ingin daftarkan router ini menjadi router IGRP. Kita daftarkan, kita tulis router IGRP spasi 10. Di sini 10 fungsinya sebagai apa? 10 fungsinya sebagai nomor ID untuk router IGRP, karena router IGRP membutuhkan nomor ID, jadi saya tulis 10. Sebenarnya kalau ditulis sembarang juga nggak apa-apa, yang penting antara rentang yang sudah disediakan. Oke, sudah masuk pengaturan router IGRP. Sekarang kita daftarkan networknya. Yang pertama kita daftarkan network PC nya terlebih dahulu, lalu daftarkan network yang ada di sini juga. Untuk yang servernya belum saya daftarkan karena saya ingin mencoba shipping terlebih dahulu antara ketiga PC ini, apakah dapat tersambung atau tidak. Oke, kedua router ini sudah kita definisikan menjadi router IGRP dan RIP, dan juga kita sudah mendaftarkan network IP nya. Sekarang langkah selanjutnya adalah menggabungkan kedua router berikut. Oke, teknik penggabungannya silahkan ikuti langkah saya. Di sini saya exit terlebih dahulu, kita masuk ke konfigurasi router RIP. Oke, sudah masuk. Lalu pertama-tama kita daftarkan networknya terlebih dahulu. Pertama kita daftarkan network yang ada di bawahnya, berarti 168.30.0. lalu karena RIP kita daftarkan network yang ada di kirinya juga. Oke, sudah masuk S8. Lalu setelah kita masuk ke konfigurasi router RIP, sekarang kita kembali ke kebalikannya, IGRP dengan ID 10. Networknya juga samakan dengan yang di atas. Yang pertama kita daftarkan yang 30 ini, lalu yang kedua kita bukan menggunakan yang 20 lagi. Yang 20 kan untuk yang RIP, tapi kalau IGRP kan memakai yang 40, maka kita daftarkan yang 40. Nah, artinya ini sudah dapat tersambung. Oke, S8. Nah, lalu kita masuk ke fungsi redistributenya untuk menggabungkan kedua router ini. Pertama kita masuk ke router RIP terlebih dahulu, lalu kita masukkan fungsi redistribute IGRP 10 karena tadi kita menulis ID nya 10. Terus tulis belakangannya metrik 1. Ini gampangannya kayak ID, diisi sembarang juga boleh, namun biar gampang saya isi 1 aja. Oke, S8. Lalu kembali lagi ke router IGRP, kita router IGRP 10, saya lupa nambah ID nya, lalu masukkan fungsi redistributornya.
masukkan atribut RIP, lalu ketik metrik 1.1.1.1.1. yang RIP metriknya itu ada 5, isi bareng juga boleh, tapi biar gampang saya isi 1. Oke, nggak ada masalah, as it. Seharusnya kalau sudah terdaftar, seharusnya antara ketiga router ini sudah dapat tersambung ya. Oke, mari kita coba uji ping terlebih dahulu. PC 1 disebut, kita uji coba ping PC 1 di RIP area 92.168.10.2. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini berhasil, kedua dan seterusnya berhasil. Lalu kita uji coba ping PC yang ada di IGRB. Kita uji coba. Oke, masuk. Berarti antara kedua, berarti di sini kita bisa mengping antar router. Kita coba satu lagi ya, PC1 dari router RIP. Kita coba uji ping PC1 ke PC1 IGRB 168.50.2. Nah, artinya semua PC sudah dapat tersambung ya teman-teman, karena fungsi redistributor ini. Oke, antar router sudah dapat tersambung. Sekarang kita implementasikan DNS servernya juga. Di sini ada server dengan IP 10.10.10.10. Nah, pertama-tama kita on-kan dahulu fase internet yang 1.0. Ini untuk kabel yang server PT ini untuk penyambungan yang server ini. Kita klik on, lalu IP addressnya kita isi 10 karena kita ingin menyeting menjadi 10. Lalu zone spasinya menjadi berikut. Oke, close. Begitupun juga di server kita atur IP-nya. IP-nya kita pun menjadi 10.10. Jadi otomatis, lalu default gateway kita samakan dengan router, dan DNS servernya kita isi dengan IP address-nya yang ada di komputer ini, samakan. Oke, kita juga tambahi DNS juga di sini, DNS service on, dan kita coba tulis domain nama saya hildan.com. Untuk addressnya kita isi 10 samakan dengan address server. Oke, terus kita tambahkan DNS hildan.com yang akan mengarah ke IP address 10. Oke, untuk server ini agar dapat terhubung, kita jangan lupa untuk mendaftarkan networknya terlebih dahulu. Tadi kan router ini kan hanya mendaftarkan network yang ada di kirinya sama yang di bawahnya, yang di atas kan belum. Nah, maka dari itu kita daftarkan dahulu agar dapat tersambung semuanya. Seperti biasa, masuk ke konfigurasi router IGRB terlebih dahulu, lalu tambahkan network 10.10.10.0. Bentar. Oke, seharusnya ini sudah tersambung semuanya. Untuk melakukan agar ini dapat tersambung, kita setting DNS servernya ini menjadi 10.10.10.10. Ini fungsinya agar
server PT ini dapat tersambung dengan PC yang lain. PC1, PC2 juga atur seperti itu, juga PC3, dan PC yang lain juga diatur menjadi DNS server seperti itu. Sebelumnya kita uji coba terlebih dahulu ya. Nah, masuk berarti server PT sudah dapat tersambung dengan PC yang ada di sini. Kita uji coba ping DNS tadi, ikan.com. Oke, di sini bisa. Sekarang kita uji coba web browser, ikan.com. Nah, jika keluar tampilan begini, itu artinya server ini sudah dapat kita dapat tersambung ya dengan PC yang ada di area IGRP ini. Oke, langkah selanjutnya kita juga atur DNS servernya, semua PC-nya terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita coba ping. Pertama saya ingin mencoba ping IP address-nya terlebih dahulu. Oke, masuk. Sekarang kita coba ping web browsernya. Oke, kita sambung. Selanjutnya kita juga coba ping PC yang ada di tengah ini. Kita pertama-tama coba ping IP address terlebih dahulu. Kita masuk. Oke, masuk. Sekarang kita coba uji browser. Oke, di sini terlihat ya, jika semua PC ini sudah dapat tersambung dengan server ini. Oke, sekian dari tutorial saya. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sudah itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.